اللهم صل وسلم سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا لبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية ونور الأبصار وضياء آلاله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نستفتح الجلسة المباركة مثل ما نوى أسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم وأوصافنا في أوصافهم، ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المجلس وفي هذا المسجد المبارك على ما نوى مشايخ هذه البلدة وأولياء هذه الجهة. نويت التعلم والتعليم، التذكر والتذكير والنفاع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله، ما ضاقت إلا فرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واهد قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر
Rabbi tammim bil khair ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini kabut asapnya makin menjadi-jadi. Saya pun merasakan tak nyaman nih nafas. Harus mungkin dirapat-rapatkan lagi pintu. Tidak ada jendela yang kebuka kan? Tidak ada ya? Tak nyaman nih. Asapnya kayak masuk ke dalam masjid juga nih. Mudah-mudahan kita sehat semua insyaAllah. InsyaAllah hari ini ada sebagian saudara kita akan melaksanakan sholat al-istisqa di Masjid Raya Mujahidin. Mungkin antum kalau ada kesempatan boleh bergabung. Yang tak sempat pun tidak jadi masalah. Banyak-banyak berdoa, mudah-mudahanlah hari ini nih turun hujan insyaAllah, sehingga asap-asap nih dipindahkan dulu lah kemana ke, ya kan? Allahumma hawalaina la alina, Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Allah berkahi hidup kita dunia akhirat, wafatkan husnul khatimat. Mudah-mudahan majlis kita ni pada subuh hari ini menjadi sebab diangkatnya bala musibah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Melanjutkan kajian kita di pertemuan yang lalu di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang dikarang oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki alaihi rahmatullah, nafa'ana bihi bi'ulumikum bi'ulumis sa'iris salihin fid dharaini amin. Masih pembahasan tentang keutamaan wudu. Saya ingatkan lagi, di sini tidak membahas tentang fikihnya, tapi di sini membahas tentang keutamaan dan fadilah-fadilah yang berkaitan dengan wudu, supaya kita betul-betul memperhatikan dan betul-betul sempurna di dalam berwudu, supaya kita tahu ternyata wudu itu bukan hanya sekedar yang penting basah, yang penting dibasuh, tapi kita harus tahu keistimewaan dan apa saja yang dilarang, apa saja yang tak boleh dilakukan di saat berwudu, biar kita tahu juga. Karena orang kalau tahu, dia tidak akan kaget. Tapi kalau orang tak tahu, dia akan kaget. Ya kan? Seperti halnya orang kalau disuntik apa tuh? Vitamin kan? Suntik vitamin tuh biasanya katanya kalau kencing tuh air kencingnya berubah warna kuning. Kalau orang tak tahu, kejut dia. Apa pula berubah air kencing ni? Tapi kalau dah tahu, dokter sudah kasih tahu, nanti kalau kau kencing, jangan terkejut ya. Nanti kalau air kencingnya berubah, kan dah tahu, jadi tak terkejut gitu. Makanya kita harus belajar, harus bertanya,
harus paham, harus hadir, harus berguru, biar kita tidak terkejut dan kita juga tidak merasa diri kita paling alim, karena banyak yang masih belum kita ketahui. Kemarin sudah kita sampaikan hadis tentang 3 orang yang dianggap seperti ar-ribat, orang yang berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin, orang-orang yang jihad, yaitu orang yang menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, orang yang memperbanyak langkah ke masjid, dan yang ketiga betul, orang yang menunggu sholat. Ya, dari satu sholat menunggu ke sholat berikutnya. Kata Rasulullah, fadzalikumur ribat, itu diumpamakan seperti ar-ribat, orang-orang yang menjaga perbatasan kaum muslimin, besar pahalanya. Kemudian hadis yang kedua yang disampaikan oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki tentang keistimewaan orang yang berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ayo perhatikan. Ummati, umatku, yud'auna, akan dipanggil yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ghurran, dalam keadaan wajahnya bercahaya, muhajjalin, dalam keadaan tangan dan kakinya bercahaya. Bercahaya dari apa? Min atharil wudu, dari bekas air wudu. Nabi menyebutkan ada 2 itu. Yang pertama ghurran, dalam bahasa Arab ghurrah. Ghurrah itu artinya bagian putih yang ada di dahinya kuda. Coba ente lihat kuda, di dahinya tengah-tengah ada warna putih, itu namanya ghurrah. Nabi membahasakan nanti di hari kiamat, orang yang rajin wudu, orang yang sempurna wudunya, dia akan bercahaya, wajahnya warna putih. Disebut Nabi dengan ghurrah. Ghurrah bahasa Arabnya bagian putih yang ada di tengah-tengah keningnya kuda, dahinya kuda. Adapun muhajjalin, ada di bagian kaki kuda yang berwarna putih. Maksudnya nanti tangannya bercahaya, kakinya juga bercahaya. Ini satu kemuliaan yang Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Karena nanti semua Nabi akan mencari umatnya, dan semua umat punya alamah, punya tanda tertentu untuk mengenal umatnya. Maka Nabi Muhammad SAW diberikan Allah satu tanda kepada umatnya untuk supaya bisa mengenal mereka dengan ghurran muhajjalin, wajahnya bercahaya, tangan dan kakinya bercahaya. Bercahaya dari mana? Dari bekas air wudu. Macam mana tuh kalau ada umat Nabi Muhammad
umat Islam tapi wajahnya tak pernah kena air wudu. Kalau orang tak pernah kena air wudu sudah pasti berarti tak sholat. Tidak mungkin kalau ada orang sholat tidak wudu. Di luar sholat juga dia selalu memperbaharui wudunya, selalu dalam keadaan bersuci. Bahkan kalau sudah ada wudu pun kadang dia tajdid lagi, dia perbaharui wudunya, sehingga nanti di akhirat volume cahayanya itu tergantung dari seberapa banyak wajahnya dulu di dunia terkena air wudu. Maka kata Rasulullah, faman istata'a, maka siapa yang mampu ayyutila, untuk memperpanjang ghurratahu, cahaya wudunya, falyaf'al, maka lakukanlah. Di sini tidak ada kalimat perintah, tapi Nabi menganjurkan siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang cahaya wudunya, maka lakukan. Dengan apa cara melakukannya? Dengan melebihkan basuhan di saat membasuh wajah, tangan, dan kaki. Wajah kalau kita wudu batasnya dari mana? Dari tempat tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu. Kalau melebarnya dari telinga ke telinga, ini semua nih harus kena air wudu nih. Maka nanti bulu-bulu yang ada di muka nih ada sekitar 22 macam bulu tuh harus kena air semua. Jadi kalau jenggotnya tebal disunnahkan disela-selai. Kalau jenggotnya tipis harus betul-betul masuk tuh air ke dalam kulitnya, jangan sampai tak kena air. Macam mana ukuran tebal sama tipis? Jarak kita berbicara 1 meter lah, 1,5 meter. Kalau dari jarak kita berbicara sama orang tuh kulitnya masih nampak, berarti jenggotnya tipis, ya kan? Kalau tak nampak dah, berarti jenggotnya tebal. Kalau tebal tidak harus dimasukkan air ke dalam, cukup di sunnah diselah-selahi, kan begitu. Ini semua di bagian wajah nih harus terkena air wudu semua. Tapi kata Nabi Muhammad, siapa yang mampu memperpanjang maka lakukan, lebihkan basuhan air wudu itu, ya kan, dilebihkan dari batas yang wajib supaya kita mendapatkan keutamaan ghurrah, wajah kita nanti bercahaya. Tapi melebihkan di sini tanpa ada unsur israf, mubazir atau berlebihan, secukupnya saja. Dan juga memang kalaupun tak ada keistimewaan ini, memang di dalam fikih pun diajarkan untuk kita melebihkan, untuk biar lebih memastikan basuhan kita itu betul-betul sempurna. Kalau pas-pas tu kan takut ada yang tak kena. Maklumlah kita kan tidak bisa memastikan. Tapi kalau dilebihkan sedikit, ya kan? Makanya nanti sunnah basuh telinga itu kan sampai ada 12 kan, paling banyak sunnah basuh telinga itu. Termasuklah nanti 3 kan, ada 3 cara tu. Pertama begini 3 kali, kemudian ambil air, masukkan gitu 3 kali, kemudian 3 kali, 9 kan? Kemudian 3-nya lagi kapan? Pas kita basuh muka tu, kita kenakan sekalian
ke telinga. 12. Paling banyak tu sunnahnya basuh telinga. Sunnah ya, ingat ya, basuh telinga tu bukan wajib, bukan fardu, bukan rukun. Jangan nanti kalau tak basuh telinga seakan-akan wuduknya tidak sah. Sah wudu. Apalagi dalam keadaan misalkan airnya terbatas, tak ada air, basuh yang wajib-wajib saja. Muka, tangan, rambut, usap, kaki, selesai. Kumur-kumur sunnah, usap kedua telapak tangan pertama sunnah, masukkan air ke dalam hidung sunnah. Basuh telinga juga, basuh telinga sunnah. Yang wajib hanya 6 saja. Niat, basuh muka, basuh tangan sampai siku, usap sebagian kepala, basuh kaki sampai mata kaki, dan tertib. Itu saja. Kita dianjurkan sama Nabi untuk melebihkan. Maksud melebihkan itu membasuh sedikit di luar batas wajib. Batas wajib segini, lebihkan sedikit saja. Maka tadi itu lebihkan ke telinga sedikit, ya kan? Nanti insya Allah kita akan dapat keistimewaan ini nanti dia. Begitu juga muhajjalin tangan dan kaki. Tangan kan yang wajibnya sampai siku, ente lebihkan sampai ke lengan atas. Lebihkan dikit. Begitu juga kaki kan sampai mata kaki, ente lebihkan ke betis. Ke betis sedikit. Lebihkan sedikit. Nanti kita akan dipanggil nanti di hari kiamat dalam keadaan bercahaya sehingga Nabi Muhammad akan gampang untuk, ibarat itu kalau ente pergi umroh tuh ramai-ramai itu dikasih ID card untuk supaya pembimbingnya, mutawifnya bisa tahu ini jamaah saya, ya kan? Biasa ada yang bawa bendera begitu. Ya, bendera kan, biar tahu. Dikasih syalnya sama semua. Dikasih jaket rompinya sama semua. Dikasih apa lagi tuh biasa tuh? Kopernya sama semua. Kasih apa lagi? Apa tuh biasa tuh? Macam-macam orang umroh itu kan paket-paket tuh. Ada pakai jaket, ada pakai rompi, ada yang pakai syal. Itu semua tujuannya untuk apa? Iya, tujuannya banyak. Di antaranya supaya untuk lebih gampang mengenal jamaah. Kecuali paling nanti kalau di saat tawaf. Kalau udah tawaf tuh tak usah bergantung kepada siapapun. Bergantunglah kepada Allah dan diri sendiri. Jangan bergantung sama mutawif. Takutnya pas tengok, mana pula jamaah hilang nih. Ente sibuk mencari orang, tawaf ente kacau balau. Maka sebelum berangkat harus sudah betul-betul menguasai. Dan mohon maaf ya, ini nasihat untuk para yang punya travel nih. Kadang sibuk nyari jamaah untuk berangkat, tapi jamaah tak dipastikan paham. Bukan hanya masalah umrohnya, mohon maaf. Anak ini punya kawan travel, dia berangkatkan ada orang umroh sekitar 7 orang. 7 orang ini dah pernah pergi haji tahun 2007. Berangkat sama dia tahun 2021 umroh. Kata dia, beb, ana ni sibuk di Mekah ni ngajarkan mereka wudu. Berarti selama ini dia tak paham wudu. Dia udah haji 2007. 2021 berangkat umrah, wudu pun tak tahu. Ditanya, kau ni berarti tak tahu wudu? Tak ada, beb, ikut-ikut dah, beb, dia bilang.
Allah kata nak berarti. Makanya yang tukang-tukang travel ni jangan sibuk nyari jamaah saja, tanggung jawab. Betul-betul mereka paham wudunya, solatnya, apalagi yang berkaitan dengan umrohnya. Makanya manasik tu harus. Jadi jamaah tu tidak sekedar ikut-ikutan, yang penting berangkat, tapi tak tahu. Ana mohon maaf, ada orang kan ana mau umroh nih insyaallah nih minggu depan nih. Doakan mudah-mudahan selamat insyaallah. Ke Sabtu ini, Sabtu depan lagi kita libur dulu. Nah, Sabtu ketiga lagi nanti tanggal 19 berarti baru kita insyaallah kajian lagi. Ada orang kadang tanya, ente berangkat umroh udah loh? Udah, kata dia tahun 2000 terakhir tuh 2022 atau 2021 gitu. Macam mana gak? Ana tak paham beb, kata dia. Ana mesti pergi-pergi ya. Macam mana cerita pergi-pergi ya tu? Hah? Rugilah. Tapi Nabi Muhammad tu sudah ngomong 1400 tahun yang lalu, di akhir zaman tu rata-rata orang tu berangkat haji dan umroh. Kalau orang kayanya ke sana tu ingin bertanazzuh, hanya untuk sekedar traveling, jalan-jalan saja. Betul. Ya kan? Orang-orang kayanya untuk jalan-jalan. Ada 4 yang disebutkan Nabi. Ada yang niatnya jalan-jalan, ada yang niatnya berdagang, macam-macam. Jadi ke sana tu hanya ikut-ikutan. Coba dia tanya rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, ya kan? Apa saja ilmu-ilmu yang bisa kita ambil pelajaran dari ini. Tak paham, tak tahu. Macam mana ente masuk ke satu ibadah tapi tidak tahu ilmunya? Ini fatal nih, ya kan? Yang penting hanya sekedar ikut-ikutan. Salah besar. Mungkin bagi dia duit berangkat umroh tu mungkin bagi dia tu gampang mungkin. Maksudnya berapalah umroh, aku setahun bisa 5 kali pun berangkat misalkan. Jadi dia tak ada menganggap ibadah, hanya sekedar jalan-jalan, cuma numpang travel ya gitu lah, biar bisa berangkat sama-sama diurus seperti itu. Jangan sampai masa sudah haji tapi wudu masih belum tahu. Maka perlulah kita belajar, ya kan? Nanti misalkan di saat tawaf gimana nanti nih kalau kesentuh nih, gimana ilmunya, ya kan? Atau dia pergi sama istrinya, nanti pas tawaf megang tangan gandeng istrinya nih, gimana nih wudunya nih? Mesti harus belajar. Tidak bisa, tidak boleh masuk ibadah tapi tidak tahu ilmunya. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mulai hari ini insyaallah kalau kita wudu, kita lebihkan sedikit, mukanya lebihkan sedikit, tangannya lebihkan, kakinya lebihkan. Kalau rambut tak perlu dilebihkan ya, karena tandanya hanya di muka dan di tangan dan kaki. Nah, kemudian ada satu zikir. Ini zikir yang paling utama. Mungkin kita sekedar wudu, kita tak baca doa setelah wudu, padahal kita sangat dianjurkan membaca doa setelah wudu. Ini bacaannya gampang, diingat-ingat saja. Pertama kali setelah selesai ini basuh kaki, udah selesai, sunnah pertama kita menghadap kiblat. Cari kiblat mana? Kita menghadap kiblat. Kemudian kita mengangkat kedua tangan kita kalau bisa agak tinggi sampai nampak ketiak kita. Sunnah kalau berdoa itu begitu, seperti Rasulullah SAW. Angkat tangan begini. Cuman pastikan ketiak wangi, jangan angkat-angkat ngambok pula nanti bawah. Angkat, ngadap kiblat. Bacanya apa pertama?
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Apa artinya? Allahumma ja'alni minal tawabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan orang yang selalu bertaubat. Bukan minat taibin. Kalau taibin sekali saja tobat. Kalau tawabin selalu bertobat. Mutatahhirin, jadikan aku orang-orang yang selalu bersuci. Waj'alni min ibadikas sholihin, jadikan aku termasuk hambamu yang saleh. Selesai, itu saja doanya. Sunnah Nabi. Kalau pengen dekat sama Nabi, ya amalkan. Jangan habis wudu, dah langsung begitu saja. Ada doanya, ada zikirnya. Habis wudu selesai, hadap kiblat, angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutahhirin ja'alni min ibadikas salih. Selesai. Sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita melakukan ini, apa yang kita dapatkan? Futiha lahu abwabal jannah as-samaniyah, akan dibukakan untuk dia 8 pintu surga. Dia akan boleh masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Amalkan. Dapat jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat 8 pintu surga. Karena Nabi tahu banyak orang yang lalai dalam hal ini. Habis wudu dah cepat. Kadang wudunya saja mau cepat-cepat berantakan. Ya kan? Baca doa tadi itu. Ingat ya doanya ya. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anakallahumma bihamdika ila akhir. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Apa hikmahnya? Yu'allimuna hadzal bab annal wudu'a laysa mujarrada syartin li sihhatis shalah. As-Sayyid Alawi Al-Maliki membahas ini seakan-akan mengajarkan kepada kita bahwa wudu ini bukan hanya sekedar syarat sahnya sholat. Kita tahunya yang penting mau sholat tuh wudu, begitu saja. Tidak. Bal huwa ibadatun mustaqillatun dzatu fadaila 'azima wa qurbatun jalilatun ila Allah Ta'ala. Tapi wudu ini adalah ibadah yang punya keutamaan yang besar. Kita mungkin nganggap ibadah itu baru pas kita sholatnya. Tidak. Dari wudu itu sudah ibadah. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna yang wajib itu sholat kecuali harus dengan dia, maka dia ini menjadi wajib. Maka kalau sholat itu ibadah, tidak sempurna ibadah sholat kecuali dengan dia, maka dia juga ibadah, yaitu wudu. Sholat tidak bisa sempurna kalau tanpa wudu. At-tahur miftahus sholat. Bersuci itu adalah kuncinya sholat, ya kan? Tidak bisa orang sholat tidak bersuci kecuali dia tidak mendapatkan air, maka dia diperbolehkan untuk tayamum. Debu pun tak dapat, maka dia disebut dalam keadaan faqidut tahurain, orang yang tidak mendapatkan 2 alat suci. Maka dia boleh sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Lakin yajibu alaihi li'adah, tapi nanti kalau sudah ada air atau sudah ada debu, maka dia wajib mengulang. Begitu. Naam.
Jadi dengan menyempurnakan wudu, kita mendapatkan beberapa kemuliaan. Yang pertama, Allah ampunkan dosa-dosa kecil kita. Bukan dosa besar ya, dosa kecil. Dosa-dosa kita berjatuhan seiring berjatuhannya air wudu. Allah angkat derajat kita. Nanti wajah, tangan dan kaki kita di akhirat bercahaya sebagai tanda kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, dan mendapatkan pahala-pahala yang lain, zikir-zikir yang kita baca tadi itu. Makanya ulama-ulama salaf sangat menjaga wudu. Bahkan mereka kalau masih suci pun mereka memperbaharui lagi wudunya untuk mendapatkan kemuliaan ini, dan juga sebagai bentuk pengagungan mereka terhadap ibadah, karena wudu merupakan ibadah. Mungkin ada tambahan, tapi ini bukan hadis. Tambahan dari ulama. Berarti tidak wajib ya. Ente mau ngamalkan bagus, tak ngamalkan tak jadi masalah. Kata ulama bilang, man qara'a ayatal kursi ba'dal wudu yu'ta thawaba arba'ina aliman. Siapa orang yang baca ayat kursi? Tahu ayat kursi tak? Halo, Assalamualaikum. Alamak, ini mepel semua nampaknya. Habis maulid ya tadi malam ya sini ya. Tak ada lebih-lebih nasi kotak, tak ada. Man qara'a, siapa orang yang baca ayat kursi setelah wudu, yu'ta, maka dia akan diberikan thawaba pahala arba'ina aliman, 40 orang alim. Bukan hadis ya, bukan hadis, tapi ulama. Ini menunjukkan keutamaan ayat kursi yang dibaca setelah wudu. Ayat kursi ini kalau yang hadis, yang jelas hadis itu mau tidur, itu ada hadisnya. Mau keluar rumah, ada hadisnya. Masuk rumah baca ayat kursi supaya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, ada hadisnya. Di saat mau bepergian baca ayat kursi dijaga 70.000 malaikat, ada hadisnya. Setelah sholat baca ayat kursi, jelas hadisnya. Barang siapa yang baca ayat kursi setiap habis sholat, tidaklah antara dia dengan surga kecuali mati. Artinya kalau dia mati, surga. Nah, kalau yang habis wudhu nih bukan hadis, tapi anjuran dari ulama, ya kan? Keistimewaan ayat kursi setelah wudu. Jadi orang setelah selesai wudu, kemudian dia baca yang zikir yang tadi sudah kita kemudian dia sambung lagi dengan ayat kursi, maka dia akan diberikan pahala 40 orang alim. Ini ungkapan menunjukkan bagaimana besarnya keutamaan orang berulama. Cuman ada catatan penting, lafadz atau perkataan ini bukan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sumbernya bukan dari Nabi. Berarti bukan sahih dan bukan juga mutawatir. Tapi ini anjuran daripada ulama. Kalau ini mau dipakai, boleh-boleh saja. Apa salahnya ente baca ayat kursi? Tak ada salahnya. Daripada ente habis wudu ngomong-ngomong, habis wudu ngomong-ngomong tak tentu wudu, ya kan? Lebih baik ente baca ayat kursi, tak jadi masalah. Ada agak panjang-panjang amat, ya kan? Sambil berkaca-berkaca, biasanya habis wudu dia berkaca-berkaca. Insyaallah la ilaha illallah hayyul qayyum. Ya kan? Warada fi ba'di kutubil fadail man qara'a ayatul kursi ba'du u'tiya thawaba 40 alaman. Ini didapatkan di dalam kitab-kitab fadail, kitab-kitab tentang keutamaan-keutamaan di dalam mengamalkan ilmu. Begitu juga dianjurkan baca surat Al-Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatin, baca 3 kali setelah habis wudu. Panjang beb 3 kali beb, tak usah baca, tak apa, tak ada berdosa. Cuman anjuran dari ulama. Anak punya guru Al-Habib Umar
selalu menganjurkan, bahkan di dalam kitab beliau sendiri, dalam kitab Ad-Dakhirah, beliau menganjurkan baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali setelah wudu. Kemudian juga ayat Al-Kursi. Nah, intinya man ahsanal wudu ahsanas shalah wa man ahsanaha ahsanahu Allahu umura dinihi wa dunyahu. Siapa orang yang memperbaiki atau memperbagus wudunya, maka dia sama dengan telah memperbaiki solatnya. Siapa orang yang memperbagus wudunya, di situ pakai kalimat ahsana yuhsinu, ihsanan, artinya melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang sempurna. Berarti ihsan. Allah mengatakan dalam hadis itu disebutkan, hadis Arba'in Nawawi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Ihsan itu apa? Berbuat baik. Bahkan di dalam wudu pun kita harus berbuat baik. Nah, berbuat baik di dalam wudu ini bukan hanya sekedar air kita basuhkan ke anggota wudu kita, tapi yang dinamakan ihsan di dalam wudu adalah pertama, memperhatikan rukun-rukun wudu. Jangan sampai kita umat Islam yang sudah sholat nih berpuluh-puluh tahun masih tak tahu rukun wudu. Jangan sampai tak tahu. Ya, kita ibadah bukan ikut-ikutan. Kita harus tahu ilmunya. Kalau tak tahu tanya. Perhatikan rukun-rukun wudu. Yang kedua, menjaga kesempurnaan wudu. Anggota wudu harus terkena air semua. Yang ketiga juga termasuk ihsan di dalam wudu adalah mengikuti sunnah-sunnah wudu. Ya kan? Kalau air ada normal, sunnah-sunnahnya kerjakan. Basuh 3 kali, kanan dulu, ya kan? Kemudian masukkan air ke dalam hidung, keluarkan, kumur-kumur. Itu kita amalkan sunnah-sunnah wudu. Kemudian juga tidak israf, tidak berlebihan di dalam menggunakan air. Anda sudah sampaikan dulu, kalau berlebihan menggunakan air, khususnya di masjid, hukumnya haram. Bukan makruh lagi, haram. Air masjid tak boleh. Kalau ente berlebihan di rumah ente sendiri, air milik ente, makruh. Berlebihan itu gimana? Lebih dari 3 kali basuh. Atau setiap basuhannya berlebihan. Tak boleh. Walaupun ente wudu di laut, di sungai, kata Nabi tetap makruh. Padahal air laut, air sungai tak mungkin habis kan? Tetap makruh. Apalagi di rumah yang airnya terbatas. Ya. Apalagi air sekarang ni asin semuanya. Tidak berlebihan. Dan harus menghadirkan niat di dalam hati kita sedang berhadapan dengan Allah. Orang banyak merasa berhadap dengan Allah itu di dalam sholat, padahal di dalam wudu pun kita sudah sedang berhadapan dengan Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah. Imam Ali Zainal Abidin ini anaknya siapa? Anaknya Sayyidina Al-Husain. Husain anaknya siapa? Anaknya Ali bin Abi Thalib, uminya Fatimah, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin itu diriwayatkan kalau dia wudu memerah mukanya. Kayak orang ketakutan. Baru wudu tuh, kita yang sholat tak merah-merah muka kita. Ini wudu ya sudah kayak orang ketakutan. Ditanya, ya Imam Ali Zainal Abidin, kenapa engkau mukanya berubah? Dia bilang, atadri baina man aku? Apakah kau tak tahu aku sekarang sedang berhadapan dengan siapa? Jadi wudu saja dia sudah merasa berhadapan dengan Allah, apalagi di dalam solatnya. Maka itu termasuk daripada ihsan di dalam wudu, menghadirkan Allah. Jadi wudunya bukan sekedar membersihkan tubuh,
membasuh air ke tubuhnya, tapi wudu adalah isti'dad, persiapan lahir dan batin untuk menghadap Allah. Ibarat tuh ente mau ketemu pejabat, mau ketemu orang yang besar, mau ketemu presiden, ente mandi bersih-bersih, pakai sabun, pakai sampo, pakai apa lagi tuh, cuci muka, facial wash, pakai lagi minyak wangi, pakai lagi semprot-semprot, pakai bedak, disemir lo sepatu, jas setrika lo rapi, mau ketemu sama orang yang. Nah, kita di saat bertemu dengan Allah juga zahir batin harus bersih. Zahirnya harus bersih, pakaiannya tidak boleh najis. Syaratnya sholat, bajunya, pakaian, tempatnya, badannya harus suci. Suci dari dua hadas juga, hadas kecil dan hadas besar. Pakaiannya juga yang rapi, bersih. Ini apa? Kadang tuh sholat Jumat ya, nengok tuh kadang tuh sholat Jumat yang banyak orang tuh asal apa berpenampilan tuh semua mau hati ya gitu, ya kan? Alasan kerja, ya Allah, seminggu sekali siapkanlah kostum. Orang kan semua ada kostumnya, main bola ada kostumnya, main apa gitu? Main guli ada kostum, main guli. Ini nyesatkan orang. Main guli lah. Orang 17 Agustus ada kostumnya, orang nak apa PNS ada kostumnya. Jumat pun ada kostumnya, pakai putih-putih. Jangan pakai yang lain. Kadang dengan bangganya pakai gamis warna hitam, gamis warna biru, sunnah putih. Masih mending lah pakai gamis walaupun warna hitam, warna biru. Kadang ya Allah pakai kemeja, pakai kaos, belakang bergambar lagi. Itu bikin orang tak khusyuk sholat. Tak boleh bergambar-gambar. Ya kan? Pergi ada tulisan-tulisan gitu. Kemudian terkadang pakai Jumat tu kadang macam-macam model ya. Tak boleh kita mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala zahir. Allah tak mandang zahir, tapi sebagai penghormatan kita datang ke rumah Allah. Khudhu zinatakum inda kulli shalah. Bawalah hal-hal yang bagus di saat kau mau salat. Menghadap Allah zahir batin. Nah, kalau yang batinnya wudu tadi itu. Wudu persiapan hati kita juga. Nah, zahirnya ya penampilan kita, jangan sarung tuh 3 in 1. Itu juga pakai tidur, itu juga pakai ya kan? Nah, kalau kita sudah bagus wudunya, faqad ahsana shalah, sudah dipastikan kita akan bagus di dalam salatnya. Nah, ini konsekuensinya ya, dari wudu yang baik, maka salatnya juga akan baik. Orang-orang yang dari sejak dia berwudu saja sudah menyadari dia sedang berhadapan dengan Allah, maka di saat sholat dia pasti akan lebih memperhatikan lagi, ya kan? Sholat secara zahir, jaga waktu sholat, menyempurnakan takbir, berdiri sempurna, rukuk sempurna, sujud sempurna dengan tumak ninahnya, baca Fatihah dengan benar, jaga bacaan, jaga gerakan solatnya, memperhatikan sunnah. Itu solat secara zahir, lahir. Secara batin, ikhlas karena Allah solatnya, menghadirkan hati, khusyuk, ya kan? Merasa sedang berhadapan dengan Allah, mengagungkan Allah di saat takbir itu, mengagungkan Allah, tidak membiarkan hatinya sibuk dengan urusan dunia. Jadi wudu yang baik membawa kita menjadi orang yang baik di dalam sholat. Tata cara wudunya baik, sudah dipastikan tata cara sholatnya baik. Kenapa orang sholatnya tak baik? Karena wudunya. Jadi intinya dari startnya dari
Wudu bukan dari takbir, bukan dari wudu. Kalau udah wudunya bagus. Kalau wudu bagus, sholatnya bagus. Kalau sholat sudah bagus, apa? Ahsanallahu umura dinihi wa dunya. Allah akan memperbagus urusan agamanya dan urusan dunianya yang lain. Karena kalau sholat sudah bagus, ibadah yang lain tuh gampang semua, bakal bagus semua. Kan kuncinya sholat. Dan urusan dunianya juga akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kalau sudah memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka akan Allah baguskan juga hubungan dia dengan manusia, dan dia akan diberikan pertolongan oleh Allah. Urusan agama apa? Allah kasih dia taufik untuk ibadah yang lain. Allah kasih dia taufik untuk meninggalkan maksiat. Kan kita baca ayat inna salata tanha, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi anak habis sholat masih maksiat. Berarti ada yang masalah di dalam wudunya, sehingga sholatnya tidak benar. Ya kan? Karena kalau benar wudunya, sholatnya benar, urusan agamanya pun akan dibenarkan Allah. Dia akan mudah meninggalkan maksiat, cinta ibadah, istiqamah, memperbaiki akhlak, memperbagus hatinya. Itu urusan agama. Kemudian urusan dunia, Allah kasih berkah rezekinya, kasih ketenangan di dalam hidupnya, dimudahkan urusannya, dijaga keluarganya, diberikan jalan keluar dari kesulitannya, kemudian dijadikan dunia hanya di tangannya saja, tidak sampai di hati. Itu urusan dunia. Bukan berarti urusan dunia ini ente langsung tiba-tiba jadi orang kaya miliarder gitu. Enggak segampang itu. Pokoknya anak baguskan wudu supaya sholat bagus. Kalau sholat sudah bagus nanti jadi orang kaya. Enggak begitu. Mudah urusan dunia bukan itu yang dimaksudkan, tapi ente diberikan kecukupan, ketenangan, keberkahan, dan dijauhkan dari sesuatu yang haram. Jadi ini rantainya, wudu benar, sholatnya benar. Kalau udah sholatnya benar, kehidupannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hubungan sholat, hubungan kita dengan antara hamba dengan Allah semakin baik, maka pengaruhnya juga akan terlihat di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dijadikan sholat kita sholat yang benar, wudu kita wudu yang benar. Yang merasa masih belum paham tentang wudu, belajarlah sama ustaz-ustaz yang paham dengan sempurna supaya wudu kita menjadi sempurna, sholat kita sempurna, dan kehidupan kita insyaallah akan diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini insyaallah, mohon izin, mohon doa, mudah-mudahan Anda diberikan keselamatan, dijadikan umroh yang makbulah insyaallah, dan mudah-mudahan semuanya ditakdirkan Allah bisa berangkat ke Makkah dan Madinah dalam waktu yang dekat ma'al lutuf wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.